Halo teman-teman, sekarang kita akan mempelajari sedikit mengenai bisnis online. Sebenarnya bisnis online itu apa sih? Ada teman yang menanyakan apa itu bisnis online, datang dari Cengkareng kan dia. Saya juga bingung sih sebenarnya bisnis online itu apa. Yang paling jelas ya tujuan utamanya apa ya untuk bisnis online. Bisnis online itu nggak ada bedanya. Dan yang lain hanya dia media yang kita gunakan adalah internet. Bisnis online mana sih? Bisnis biasa atau bisnis konvensional hanya saja menggunakan internet yang kerap disebut dengan online. Itulah alasan kenapa disebut dengan bisnis online. Padahal sama saja. Bisnis online dan bisnis konvensional sama saja, hanya perbedaan mendasarnya adalah mereka menggunakan internet. Tapi tetap saja karena Anda sebenarnya menjual barang nyata. Misalnya kayak saya contoh, saya menjual desain grafis. Oke. Desain grafis banyak, brosur, banner, kampanye profile, logo segala macam. Ya kan? Seandainya saat ini tidak ada internet belum ditemukan, sama saja. Saya akan berbisnis ini dan di dekat rumah saya saja, misalnya di komplek perumahan seperti itu. Hanya saja setelah kehadiran internet kita harusnya memanfaatkan itu untuk apa? Untuk mendapatkan pengunjung, karena sebenarnya inti dari bisnis adalah mendapatkan pengunjung dan dikonversikan menjadi penjualan dan akhirnya menjadi uang. That simple, ya kan? Sebenarnya itu saja. Nah, kemudian apa sih? Gimana sih orang dulu ketika kadang-kadang sih saya sering lihat di internet, gimana sih cara mendapatkan uang dari internet? Bagi saya yang sudah lama menghasilkan uang dari internet itu bisa dibilang pertanyaan yang aneh banget gitu. Tapi mungkin buat orang yang baru mengenal sama sekali, ya memang itu adalah hal yang mungkin masih sebuah misterius. Bagaimana menghasilkan bahkan 1 perak pun 100 rupiah, 1000 rupiah, bagaimana menghasilkannya? Sebenarnya nggak ada. Yang penting kan sebenarnya intinya adalah Anda memiliki produk. Oke. Produk. Anda memiliki produk. Produk ini harus produk yang Anda kuasai. Terus produk apa sih yang harus kita pilih? Pertanyaan mendasar bagi orang yang baru memulai. Itu sama saja ketika Anda memulai sesuatu di dunia nyata. Tapi di internet Anda bisa menjual apapun. Bisa menjual apapun yang Anda ingin jual. Tapi yang bagi saya, apa sih yang bisa kita mulai? Kita mulai dari yang paling dekat dengan diri kita. Anda punya usaha apa? Ya mulai. Coba Anda online kan. Sesederhana itu, dekat dengan kita. Seperti saya bisa desain grafis, ya sudah. Saya produk saya itu desain grafis. Nah, itu sudah ya. Pertama produk, kita nggak bakal sedalam cuma membahas hal yang simpel aja. Produk ya, produk harus bagus. Nanti di dalam produk itu juga ada yang namanya pelayanan ya. Jadi nggak cuma sekedar memproduksi produk. Seperti saya membuat desain, sudah selesai desain. Ini pelayanan, gimana Anda melayani, atau mungkin Anda harus seperti saya sekarang ini sebenarnya sudah malas melayani. Sebenarnya nggak boleh, Anda harus tetap bagus karena customer akan terus kembali ke Anda. Pelayanan, tapi yang jelas pertama produk. Kemudian yang kedua, kita udah punya produk nih. Terus gimana? Anda kan sekarang kita kan membahas bisnis online, otomatis kita semua online kan ya. Nah, perbedaan begini kalau misalnya ada offline produk konvensional. Anda punya produk, misalnya Anda jualan nasi goreng atau segala macam, atau mungkin desain. Ya udah, kalau offline Anda mungkin sewa ruko dan ruko Anda desain dengan sangat bagus dengan customer service segala macam, akhirnya selesai seperti itu. Ya sudah, sesederhana itu. Dan pengunjung Anda di mana? Pengunjung Anda ya hanya pengunjung Anda di area dekat rumah Anda, misalnya entah di komplek Anda yang butuh desain, atau kecamatan, atau mungkin kalau ada lebih terkenal mungkin di kota Anda. Tuh. Cuman kehadiran internet merupakan sebuah berkah yang luar biasa. Nah, terus
Fungsi internet itu yang disebut dengan online itu apa? Dia hanya sekedar, dia itu hanya alat. Online atau internet hanya sebuah alat. Alat untuk apa? Menjaring pengunjung. Seperti halnya pancing, dia itu pancing yang sangat canggih. Ketika kalau pemain tradisional hanya menggunakan pancingan, yang lebih profesional menggunakan radar yang bisa menangkap ikan yang jauh lebih banyak. Seperti itu. Kita bisa dari sekedar sewa ruko dengan kecamatan atau kota Anda. Dan internet Anda bisa menjangkau seluruh dunia dengan toko yang buka 24 jam per jam sehari, 365 hari setahun. Kalau bukan tahun kabisat ya, kalau tahun kabisat 364 berarti ya. Ya kan? Tuh. Hanya alat. Terus kalau begitu gimana nih? Pertama ya produk Anda harus punya produk yang jelas. Produk Anda juga harus bagus dan juga jarang ada yang jual. Terus kalau bisa produk Anda murah atau segala macam lah, ada kelebihan-kelebihan apa. Jadi tanyakan pada diri Anda dalam psikologis pembeli. Apa pentingnya produk lu buat gue, kenapa harus gue beli produk lu? Nah, itu tanyain kepada diri Anda. Pantas nggak produk Anda dijual? Berkualitas nggak? Harganya gimana gitu. Yang kedua, online juga seperti itu aja. Anda bikin website, usahakan website Anda desainnya bagus. Karena ketika orang datang website abal-abal, itu orang bisa kurang kepercayaan, kecuali memang ada beberapa kasus memang sebelum itu dia sudah memulai bisnis offline, kemudian dia mulai memberikan website dia buat website. Dan orang sebenarnya sudah tahu, dan orang tuh udah tahu website walaupun website jelek karena sebelumnya secara offline dia tuh udah bagus. Kadang-kadang hal itu nggak penting, soalnya ada juga contoh teman saya sendiri, dia usaha bikin tralis gitu di daerah Bekasi, di daerah Cikarang. Bikin pakai ini aja. Nah, terus dia bikin kayak gitu, akhirnya dia bisa nomor 1 walaupun akhirnya dia pengunjungnya omsetnya naik sampai ratusan juta per bulan. Ya hanya dengan website. Dari sebelumnya dia nyari order dari dia tukang ngelas gitu, bikin bikin pagar-pagar, terus juga kanopi kayak gitu. Sebelumnya dia tuh ngasih surat proposal, nawarin jasa dia. Sekarang enggak, dia cuma pampang pejeng foto dia, hasil dia ngelas, hasil produk-produk dia yang udah dipakai sama orang. Udah sekarang orang yang nelpon, terus datang ke tempat dia, ngelihat bengkelnya sendiri, akhirnya jadi deal. Jadi jelas ya, itu hanya sebuah alat untuk apa? Untuk membroadcast usaha Anda ke seluruh dunia. Minimal ada orang cari bengkelas di Bekasi, ya udah ketemu punya dia, orang ke tempat dia bisa nanya-nanya gitu kan, secara online seperti itu. Nah terus, apakah bikin website dan desain yang bagus sudah cukup? Ya tidak, belum juga. Website selain desainnya juga konten websitenya itu harus bagus. Konten harus bagus tuh ya, mulai dari deskripsinya, si foto yang jelas, kontak yang jelas, seperti itu, deskripsinya jelas, detail, seperti itu. Kalau orang sudah mencari benar-benar, dia akan namanya compare atau membandingkan, karena akan banyak website kompetitor Anda, bandingkan satu demi satu, karena namanya konsumen nggak mau mengorbankan. Misalnya dia mau produk apa, harga kisaran 250, ada yang jual 200.000, ada yang jual 300.000, tapi dia tetap compare mana yang lebih terpercaya gitu. Setelah itu, inilah yang paling dibutuhkan, yang saya namanya SEO. Ini mah udah terkenal banget sebenarnya, cuman bagi orang yang baru memulai seperti Aditya Witnugroho, mungkin ini adalah hal yang sangat tabu. Kok tabu sih? SEO. Nah kemudian bagaimana kita memperhatikan SEO? Silahkan tanya Mbah Google. Nah, saya punya banyak nih. Kalau Anda mau tuh ada AdSense lah, ada apalah, database telemarketing. Ini kalau Anda pelajari sampai gila juga terserah Anda ini kalau mau. Tuh kan banyak banget.
Sebenarnya banyak ini produk ya, premium semua yang satu harga 200 sampai 350 ribu kayak gitu. Cuman saya sampai pada suatu titik kayaknya ya kita nggak apa-apa lah pelajaran ini, tapi Pak sebenarnya kita bisa pakai orang lain karena banyak orang di luar sana yang mau melakukan itu untuk kita bayar. Bonus plus plus apa ini? Oh kayak ginian, aku kira apa plus plus plus. Ini banyak lah terus segala tentang SEO. Wah gila ini banyak kalau mau pelajari itu. Saya yakin Anda kalau mau pelajari ini semua nih, Anda tonton satu persatu, Anda baca PDF-nya satu persatu, bisa jadi 3 bulan, bisa 2 bulan Anda dengan asumsi tiap hari Anda baca dari pagi sampai sore, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oke, setelah itu Anda akan langsung jadi master. Tapi tetap bro, walaupun Anda tahu itu bullshit, Anda tetap harus praktekkan. Ketika Anda sudah tahu dan udah ngerasa hebat, ada hafal sekali, dan kemudian Anda praktekkan, nah disitulah baru terasa betapa praktek itu capek, susah. Maka itu kalau saya sekarang saya lebih memilih saya fokus ke bisnis dan produknya. Oke, saya perkenalkan website saya. Oh ya, Anda juga bisa kesini nih, ke samsulalam.net, dia lumayan juga nih. Jadi semua intisari ini sini hal-hal ini yang perlu dibutuhkan nih. samsulalam.net. Cilin giblek. Nah, kemudian apa? Nih saya perkenalkan website saya. Ini website usaha saya, zanoism.com. Zanoism.com. Saya menggunakan Speedy seharga 160.000 per bulan. ya di daerah sini cuma bisa pasang Speedy karena yang lain katanya sih kurang bagus, udah ini aja lah. Oke, zanoism.com. Nah, ini dia. Coba Anda lihat. Pertama saya punya produk apa? Produknya apa? Jasa keahlian saya sendiri mendesain. Coba lihat website saya, penampakan awalnya. Pertama menarik ya. To the point, gak banyak tele-tele, saya langsung jualan harganya segitu nih. Orang-orang udah harga segini. Ya ini namanya tagline harga 150.000. Ini contoh. Oh ya, Anda juga harus memberikan contoh apa? Contoh produk Anda. Kalau bisa foto yang bagus. Kalau saya ini hasil desain saya seperti ini, udah saya tampilkan dengan baik seperti ini. Kayak terus sini tulisan. Saya yakin orang nggak bakalan baca tulisan ini walaupun saya udah desain, udah saya tulis dengan benar-benar. Saya yakin 99% nggak bakal ada yang baca. Ya udah baca aja, biar ditulis aja nggak apa-apa, biar agak kelihatan ya kayak beneran lah. Kemudian di sini pesan sekarang juga. Oke. Nah, pada tahap ini konsumen tuh ngeliat, oh ini di sini bagus-bagus nih, boleh juga. Nah, itu kalau desain ya. Kalau misalnya Anda jualan apa? Jualan Petromak. Wah, Petromaknya desainnya bagus-bagus. Jenis model-model Petromaknya bagus. Ini Petromaknya ada yang mahal, ada juga yang murah, ada juga yang bentuknya unik-unik. Nah, dia tertarik ya. Itu pertama ya nilai. Oke, di sini ada poin pertama, desainnya bagus. Itu ada poin, nggak kebanyakan bertele-tele, langsung. Di sini bagus yang pertama ya. Terus Anda packaging produk Anda di sini, produk Anda juga jelas, bagus. Misalnya jualan Petromak unik segala macam gitu kan. Udah selesai. Nah, setelah itu dia akan sampai pada tahap, wah gue pengen beli nih. Cuman nih orang beneran gak sih ini? Kayaknya penipu lagi. Walaupun ini beneran nih, di sini udah ada menu-menu kayak ini. Coba Anda klik di sini menunya udah banyak banget tuh. Terus juga apa sih hasil kerja Anda udah banyak di situ. Set deh, lama banget. Aduh, lama bro. Iya nih, speedy.com nih. Aduh, bentar bro. Set deh, lama banget pe. Oke, Black. Oke ya, udah nunggu dia kebuka dulu nih. Udah lama banget. Ini paham. Kita makan, ya itu dia sampai pada tahap percaya gitu kan. Wah, ini bagus-bagus juga nih. Itu jadi Anda kuasain ya. Pertama produk, Anda punya produk, terus website Anda ada desain dengan bagus, oke, biar orang percaya. Terus juga tampilkan produk-produk Anda. Terus juga jangan bertele-tele, jangan kebanyakan tulisan, karena tulisan juga orang malas baca. 100%. Ya nggak apa-apa tulisannya. Cuman ada juga sih jenis konsumen yang dia baca detail banget. Ada juga konsumen yang baca detail banget. Nah, udah kebuka. Dia itu karena kecil-kecil tuh dia baca sampai sendiri yang nulis lupa.
Gitu. Nah, ini sudah saya buka ya tadi brosur. Nah, ini ada juga nih, saya udah pasang harga segede gajah kayak gini, masih ada yang nanya, "Mas, harga desain ini berapa ya?" Aduh, dalam hati ini orang matanya buta apa ya? Udah gua tulis juga kagak dibaca. Tapi ada jenis juga loh konsumen yang dia tuh baca semua nih tulisan di sini. Baca sampai detail. Sampai saya sendiri yang nulis juga lupa malahan. Gitu, Mas Bro. Nah, ini saya pajang hasil karya desain saya seperti ini. Ya kan, Anda juga bisa jalan Petromak, pajang Petromak Anda dengan desain-desain yang paling unik. Kalau desain kan enak ya, emang udah bagus, tinggal diekspor aja jadi JPG. Kalau Anda jualan Petromak, Anda ambil dari view yang bagus lah Petromak Anda, pencahayaan yang bagus. Kalau jualan produk kan begitu. Lengkap misalnya Petromaknya dari sisi kanan, atas, bawah, ya kan. Kalau jalan mobil dari interiornya, luarnya, bannya, yang kalau misalnya foto yang selebay-lebaynya lah. Kalau konsumen butuh. Nah, oke ya, saya udah tunjukkan ya di sini. Jadi walaupun banyak menu kayak gini tetap aja. Ini dengan desain saya yang udah banyak seperti ini kan. Saya ini real human, orang beneran, bukan penipu kan. Saya juga di sini udah kasih alamat saya di Google Maps. Kemudian di sini ada apa sih? Alamat, ada sosial media, ada foto saya yang ganteng banget kan. Lihat. Coba lihat wajah saya enggak. Ya kan? Udah di sini juga sini juga ada testimonial. Hai teman-teman, benar-benar berkualitas jasanya Agan Zano ini, cepat, tepat, dan ngertiin perasaan banget. Dan gara desainnya gue menang acara kampus. Ya ini Anda bolehlah kasih foto konsumen juga ke klien Anda juga. Ini sini Van dari Jakarta. Silakan lihat testimoni. Klik aja di situ, ntar dia nyambung ke Facebook. Nah, pada tahap ini konsumen itu bener nggak sih nih orang nih? Tapi menurut saya ketika orang udah buka kayak gini, menunya banyak, terus di sini jelas, orangnya Anda tunjuk aja keseriusan Anda. Anda boleh pakai pattern ini, pakai template ini, misalnya ada kayak berapa, Anda punya testi dari konsumen Anda, nggak apa-apa. Juga ada kayak gini, terserah Anda, produk Anda sendiri. Yang penting yang jelas ini pesan sekarang. Kadang-kadang ada orang yang saat ini ada yang masih belum percaya, misalnya dia masih coba untuk mengcompare ke website lain atau juga mencari-cari seperti zanoism.com penipu bukan, nah gitu kan. Nah, tapi ada juga yang kayak gini, dia ini udah bener nih websitenya, gue beli gitu kan. Nah, ketika saat itu jangan bikin mereka pusing, jadi langsung kasih yang namanya tuh order sekarang, beli sekarang gitu. Jadi ya udah beli aja. Jelas ketika di order ya udah dia ini. Atau kalau tipe orang Indonesia itu enggak, mereka biasanya langsung sini nih ke nomor telepon BBM, tapi paling sering BBM karena orang Indonesia sukanya gratisan. Jelas banget, saya malas BBM, pengennya SMS to the point langsung beli gitu kan, kayak gitu. Ada juga email, WhatsApp ada juga sih. Kebanyakan BBM sama SMS, tapi kebanyakan BBM. Nah, itulah yang jelas, jadi orang langsung ini gak ada kontaknya. Jangan sampai ada sih beberapa website yang udah jualan segala macam nggak jelas kontaknya di mana gitu. Ini juga ada alamat kan jelas. Anda mau datang ke rumah saya terserah, saya juga di Google Map. Untuk mendapatkan seperti ini Anda harus daftar Google Place, dan Google akan mengirimkan yang namanya surat ke rumah Anda. Ada contoh suratnya kalau Anda mau lihat. Ntar di situ dikasih pin verifikasi, Anda masukkan lagi, baru ntar Anda bisa mengklaim. Anda harus mulai mengklaim sekarang loh. Jadi kayak zaman dulu ya, orang tanah tuh dibiarin aja. Sekarang harga tanah coba berapa, dipatok-patok. Sekarang harga tanah berapa, udah jutaan, miliaran kan. Dulu mah di tanah banyak banget dianggurin. Ya kan, sekarang tanah udah gila banget harganya. Sama aja nih Google Place tuh sebenarnya kayak tanah baru loh. Cuman ya tetap aja sih Anda kalau mau minta tolong tetangga Anda, ntar kalau dikirimin sama Google terima aja, ntar Anda kasih kayak berapa tetangga Anda. Ntar Google pakai pos, dia masuk situ ngasih dia, ntar kasih pin, ntar akan mengklaim ini website saya nih di sini, usaha saya zanoism.com gitu. Kalau biasanya di sini patok-patokin aja nih usaha Anda. Kalau Anda kenal tetangga, kalau nggak kenal siapa lo gitu kan, ntar dikira penipuan pasti susah juga sih, memang kayak gitu ya gitu. Nah itu mengenai masalah ini ya, masalah website. Silakan ini toko Anda, jualan Anda, lapak Anda ya kan. Nah sekarang Anda udah bikin website yang kayak gini nih, yang udah keren banget sedunia nih, the best in the world kan, kayak gitu. Udah ada logonya juga. Logo juga penting bro. Dan hal lain lagi. Anda lebih baik menggunakan brand kayak saya, nama saya Zano. Perkenalkan teman-teman, nama saya Zainuddin Akil. Saya alumni. Nah, ya kan. Nama saya Zano. Nah, ini pakai brand Zanoism. Tuh, jadi ketika Anda mengetik di Google
Astagfirullah, lama banget Pe. Ketika Anda mengetik di Google ya, Zanoism. Punya saya udah ada nih Google. Apa nih zanoism.com nih? Aneh banget nih. Nggak, punya saya udah di Google kok. Kalau Anda nggak percaya, ntar kita buka pakai yang lain. Zanoism ya, kita sih Zanoism aja di Google. Tuh, saya udah ada lengkap tuh. Saya nomor pertama, nomor 2-nya Google Plus saya, Google Plus. Yang ketiga Facebook saya, yang keempat Facebook yang lain lagi kayak kedouble itu. Yang ketiga, ini website saya yang lain di Kaskus, saya udah di banned, auto banned, kayak saya tukang nyepam. Twitter saya ini semua posting yang berhubungan dengan gambar-gambar tentang Zanoism. Nah, sebelah sini ini Google sekarang tuh dia tuh sekarang ya, ketika udah sampai Google Hummingbird, Google tuh pengen dia itu menjadi seperti ensiklopedia raksasa. Maksudnya apa? Orang bertanya berapa 1 kilo berapa on. Dia pengen jadi yang namanya ensiklopedia. Nah, sekarang begitu dia bentuknya. Ketika Anda ketik misalnya kayak Zanoism itu nama sebuah brand, dia bakal ngasih ini yang paling relevan. Dia kebetulan saya terdaftar di ini ya. Terdaftar di Google Plus. Di sini ada alamat, di sini ada nomor telepon, terus jam buka berapa, ulasannya berapa. Sini ada berapa ulasan, ada 2 ulasan, kalau salah saya sendiri yang ulas sama minta tolong teman saya. Saya jelas gitu. Sekarang Google pengen seperti itu, jadi kayak gini ntar kalau ada suatu saat Anda jadi tokoh terkenal, misalnya Anda ketik di sini Abu Rizal Bakri, terus sini keluar juga dari website yang terpercaya. Misalnya kalau Abu Rizal Bakri, kalau nggak artis-artis siapa gitu, terus sini keluar. Tapi kebanyakan keluar di sini tuh Wikipedia, ntar Abu Rizal Bakri lah, Yusuf Kala, Jokowi, di sini keluarnya itu. Nah, itu udah sampai situ, tahap itu ya. Anda punya toko online Anda jelas, lengkap produknya, fotonya bagus, ada testi, ada itu apa, bisa resep Anda sendiri lah. Itu resep Anda sendiri, Anda tampilkan produk-produk Anda sampai lengkap seperti itu. Kalau bisa ada Google Maps-nya, tapi nggak mesti. Kalau Anda sudah terkenal dulu, misalnya Anda nih Rina Zubir ya, Anda Rina Zubir bikin clothing, terus ada produk Anda, pakai produk Anda sendiri, pakai itu ya udah terkenal. Nah, ini udah kita sampai tahap itu. Sekarang Anda udah memiliki ini semua, andaikan ya, ini baru andaikan Anda udah semua. Terus apakah Anda tinggal menunggu diam aja di rumah berharap akan ada orang yang nelpon menjualan? Ya nggak bisa seperti itu. Anda harus yang melakukan namanya pemasaran, dan pemasaran di internet itu seperti apa? Menggunakan ada 2, ada SEO, ada yang namanya AdWords. Nah, AdWords ini penghasilan Google dia. Google dapat duit dari AdWords. Jadi Anda masang iklan di AdWords. Jadi orang misalnya nyari ini jual Petromak, punya Anda nomor 1. Jual Petromak di Bekasi Anda nomor 1. Jual Petromak di mana, di Cengkareng Anda nomor 1. Itu AdWords. Anda punya duit, bayar dalam kurun waktu 1 detik Anda langsung nongol di Google. Langsung deh orang nelpon Anda. Terus ya kembali ke pertama lagi, orang buka website Anda kelihatan terpercaya apa enggak. Ada gini ya, seperti yang saya ngomongin tadi lah. Kalau udah dia percaya gitu, ada alamat, bisa dihubungin, Anda pelayanan di telepon enak, ya bisa jadi penjualan. Bisa jadi orang langsung beli 10 Petromak. 1 Petromak Anda untung 100.000. 10 penjualan 1 juta, selesai kan, dapat untung. Nah, kalau SEO sendiri, SEO itu dia itu Anda banyaklah trik-triknya nih. Kalau mau nih Anda nih, trik-trik gila nih, di sini banyak banget tuh. Saya juga males baca. Sekarang saya udah bayar orang, sekarang males saya. Bayar orang berapa? Kisaran 4 juta, 5 juta, tergantung kata kuncinya. Nah, kayak contohnya nih, saya kasih contoh nih. Apa sih nih? Woi. Saya heran nih sekarang Firefox nih, gara-gara ada apa, Google Chrome jadi lemot banget kayak gini. Heran saya. Asam. Ayo kita ke atas. Ya Allah. Buset deh, parah banget. Lihat ya. Kayak ini jasa desain logo toko online. Biasanya nomor 2, cuman ini kayak masih auto, masih gara-gara saya sering mengunjungi ini. Anda telah mengunjungi 3 kali. Anda mengunjungi laman ini 3 kali. Ya mungkin bisa dikatakan itu. Tapi intinya begitu. Sudah orang nyari ya. Saya jualan desain, kira-kira orang nyari desain, nyari jasa desain saya apa? Apa desain brosur? Desain brosur belum tentu. Bisa jadi dia itu apa sih, masih desain brosur tuh apa sih? Bisa jadi dia mahasiswa kan. Lagi disuruh nyari desain brosur itu seperti apa, banyak lah. Bisa nomor 1 nih. Nomor 1 kenapa? Gara-gara mengunjungi halaman 3 kali. Jelas nomor 1. Bisa nomor 1 kok. Coba kita pakai yang lain ya. Ntar deh, coba pakai ini nih. Pakai ini yang jarang saya pakai. Saya buka website saya.
Ini seperti itu misalnya desain brosur. Kok punya nomor 1, aneh banget. Nah, Anda pikirkan deh, kalau Anda jualan Petromak, ya udah coba jual Petromak di Bekasi, di Cengkareng, ya kan. Tapi kalau lebih bagus misalnya Petromak itu ada tipe-tipenya lah, misalnya Petromax. Misalnya ini saya ngarang aja sih, nggak tahu Petromax tipe misalnya Petromax P34E, ya kan. Kata Cengkareng. Wah, ini udah pasti orang nih nyari nih. Nah, yang seperti ini yang harus Anda gunakan. Petromax 43E Cengkareng. Ini udah pasti orang nih nyari banget namanya Petromax. Apalagi kalau ditambahin di depannya kata kunci jual. Nah, ini kata kunci yang namanya tuh buying keywords atau keyword yang paling banyak yang sudah pasti menghasilkan uang. Ini nih, ini tes ilmu buat Anda tuh. Jadi ini kata kunci yang orang udah pasti nyari. Dia pasti iseng-iseng gitu. Ada nggak sih orang yang jual Petromax 4 yang tipe model P34E di daerah Cengkareng? Itu. Kalau ada dia langsung hubungin Anda, itu udah 100%. Langsung ditelepon, "Mas, jual ini Mas ya?" Ya kan? Terus di Cengkareng nggak ada, dia mungkin nggak ada Cengkareng, mungkin dia akan ini deh di Jakarta. Ternyata di Jakarta nggak ada yang jual. Jadi terpaksa dia Petromax siapa tahu di Indonesia ada yang jual, bisa dihubungin. Kalau emang orangnya kepepet banget pengen butuh itu, udah yakin banget pasti dia beli itu. Udah pasti banget tuh beli. Nah, sekarang saya apa? Saya jasa desain brosur ya misalnya. Jasa desain brosur. Itu karena orang udah pasti banget, wah gue butuh brosur nih, gue kemana ya? Tempat gue misalnya teman gue nggak ada yang bisa desain nih. Coba gue cari internet, ada orang yang mau, siapa tuh harganya murah segala macam kan. Buset lama banget Pak. Nah, aduh punya saya nomor 1 lagi nih. Cuman gara-gara Anda pernah mau jual mana ini. Cuman punya saya nomor kalau nggak salah nomor 2. Kalau Anda cari di website, Anda coba cek aja punya saya jasa desain grafis dan desain nomor berapa. Kayak sih nomor 2, jasa desain brosur. Nah, itu. Apalagi misalnya lebih spesifik lagi. Misalnya ya, jasa desain grafis di Jakarta Timur misalnya. Di sini nama kecamatan di daerah desain grafis di Cengkareng. Di Cengkareng. Iyalah, kalau nggak misalnya di Cakung. Nomor 1. Orang udah pasti hubungin Anda itu. Soalnya saya pernah ada orang nyasar dari Bukit Duri, "Mas, ini desain grafis di Bukit Duri ya?" "Iya Pak, tapi saya di Bekasi," gitu. Padahal kan saya di Bekasi, bukan di Bukit Duri. Seperti itu. Tuh punya saya nomor berapa? Nomor 2 nih. Aduh, toko bagus, gila, toko bagus keren ya. Nomor 1 dia. PR-nya mantap sih, 0. Nggak ngaruh juga sih. Udah lama nggak dinaikin. Desain grafis. Bisa jadi. Toko bagus loh, terbesar di Indonesia. Terus ya coba nih Tanjung Priok. Sorry. Tanjung Priok. Saya nggak ada ternyata. Kirain saya ada. Di inilah saya di kok pantesan Jakarta Timur Tanjung Priok. Mana ada? Masa Tanjung Priok Jakarta Utara lah, oneng. Sekarang nyari nih orang Tanjung Priok nih. Gue mau buka toko nih. Gue butuh desain kan. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Lama amat internetnya. Ya kan, lihat nih punya gue nomor 1. Desain Tanjung Priok. Siapa tahu orang Tanjung Priok butuh desain. Bisa telepon. Di mana? Di Bekasi Pak. Aduh, Bekasi. Bisa ketemuan nggak? Bisa Pak. Cuman kalau saya ketemuan saya minta 200.000. Mahal banget Mas. Ya udah terserah Anda. Kalau nggak mau datang aja ke tempat saya gitu. Ya begitulah, itu namanya apa? Kembali lagi SEO. Terus bertanya-tanya, Ganzano kok tadi bisa nomor 1 ya? Itu rahasia itu. Enggak rahasia. Cara di Google banyak kok. Ketik aja di Google cara bikin nomor 1. Kalau enggak cara apa? SEO lah. Cara menjadi SEO terbaik apalah. Saya pernah kasih tahu nih ke teman saya namanya Zainul Muif. Dia nanya, dia masih newbie banget, super newbie. Kalau orangnya cerdas.
Astagfirullah, buset dibuka lama banget ya Geblek. Saking cerdasnya. Ini saya ngasih dia list daftar yang bisa dia cari di Nah, ini namanya Alvan Saputra nih. Saya nggak mau kasih tau. Mana sih? Nah, nih Zainal Mu'if nih. Saya kasih dia daftar yang harus Anda cari. Oh ya nih. Ini kata kunci harus Anda cari. Ini cari di Google ya. Cara membuat website dengan WordPress, cara beli domain, cara beli hosting, cara riset kata kunci dengan Google Keyword Planner, cara menentukan barang yang akan dijual online, barang yang paling laku jual online, belajar SEO. Kalau itu kan kayak tadi lagi Anda harus punya produk juga. Belajar SEO dasar, apa itu SEO, cara menjadi master SEO, hypnowriting, cara menghipnotis pengunjung website. Oh gimana hipnotis ya? Ntar dia pengunjungnya ngomong sendiri. Enggak bro, maksudnya orang datang ke situ percaya gitu kalau website, kalau lu tuh emang mantep gitu, jadi dia mau beli sama lu. Cara meningkatkan penjualan website, ya udah ntar dia banyak tuh, bakal beragam. Anda bisa seharian penuh tuh depan internet, laptop tuh. Kalau Anda searching ini satu demi satu, halaman 1, halaman 2 udah baca semua sampai mencret. Ilmu Anda akan langsung desain web yang meningkatkan penjualan, meliputi warna berpengaruh bro. Warna apa psikologis ini berpengaruh, karena manusia itu makhluk psikologis, dan para pemasar, para marketing memanfaatkan segala hal untuk melakukan penjualan, termasuk dari sisi psikologis manusia. Terus sales letter yang bagus dijual, misalnya kata-kata kembali lagi ke hypnowriting lagi, jasa SEO terbaik, ya kan. Pertama saya beresin dulu, kira-kira kalau ada pengunjung masuk mau nggak beli. Itulah ini pokoknya ini nih. Nanti Anda pause aja ntar video ini, terus Anda tulis sendiri, oke? Ya kan? Sudah, jadi yang Anda butuhkan itu produk yang pertama, kemudian produk ya. Terus yang kedua Anda harus bikin lapak website Anda. Yang pertama produk itu harus bagus segala macam, gitulah. Anda bisa pikir sendiri, Anda dewasa kok. Terus Anda bikin toko online. Anda bikin toko online apa ya, website ya, blog ya apa, tapi bosnya website. Anda beli domain yang belakangnya .com. Kalau Anda punya suatu usaha, ya udah pakai .co.id, lebih terpercaya lagi, ya kan. Website yang bagus, desainnya sesuai juga. Jangan misalnya Anda partainya PAN, tanya warna merah jadi PDIP, yang nggak mencerminkan. Anda jualan apa? Saya jualan kayak toko-toko website judi kan, dia pakai warna merah hitam kayak gitulah, ya kan. Nah kalau website Anda apa sih, simple lah, sederhana ya. Contohnya kayak websitenya Bank Mandiri tuh kan, enak itu dilihatnya, asik, elegan. Bank Mandiri, apalagi yang enak-enak dilihat ya, Bank Mandiri lah. Terus yang agak lumayan ribet dikit kayak semacam kayak Kaskus juga lumayan elegan lah. Emang brand besar udah pasti dia bayar web designer yang bagus. Apalagi coba toko bagus tuh, simple kan. Toko bagus simple. Ya seperti itu. Pokoknya tuh website Anda itu yang namanya memberikan user experience yang menyenangkan. Jadi pengalaman yang menyenangkan buat pengunjung. Jadi bukannya gampang, loadingnya cepet, jelas, gue pengen beli kemana, nomor kontaknya berapa, produknya apa aja, detailnya kayak gimana. Karena mereka nggak bisa megang produknya itu pembeli, jadi cuma bisa gitu doang. Jadi fotonya harus berbicara kayak gitu, ya kan. Nah kemudian setelah itu Anda udah produknya udah mantep, website Anda udah keren banget lah, cepet, loadingnya cepet, lengkap, detail segala macam, kontaknya gede-gede, alur untuk pembelian gampang. Sekarang kalau udah kayak gitu, gimana cara pengunjung? Ya udah, saya mendapatkan pengunjung, ya udah Anda harus mudah ditemukan di internet. Ada dua sih sebenarnya caranya juga. Kayak toko bagus, dia nggak butuh SEO, nggak butuh AdWords, dia iklan di TV berkali-kali, tiap hari berapa kali dia iklan di TV sampai orang hafal banget toko bagus. Udah kalau kayak gitu itu mah nggak perlu Anda butuh SEO AdWords, sudah iklan di TV cuman 30 detik 30 juta coy, nggak mungkin kan. Kalau kayak gini SEO ya udah
Anda nyari orang nyari kata kunci apa, Anda lihat ya udah. Terus lama-lama kalau Anda bagus pelayanannya, Anda dikenal, lama-lama dikenal ya udah, orang bakal baik lagi kayak gitu. SEO AdWords Anda harus bayar ke Google, per kliknya 200 perak sampai 2000 perak sampai 3000 tergantung masing-masing, ya kan. Kalau SEO lama, Anda bisa pelajari sendiri nih kalau mau nih. Kalau mau saya jualin 500.000 nih kalau Anda mau nih, semuanya saya copyin semua. Anda ntar tinggal hubungin saya aja, zanoism.com, cari nomor telepon di situ. ini kan di YouTube nih. Anda buka aja zanoism.com. Mana sih tadi zanoism.com? Tuh. Nih, telepon saya aja nih di sini. Kalau Anda mau semua nih, saya jual 500.000. Ya kan? Itu SEO tuh ya, SEO. Nih itu SEO kayak gini nih SEO nih. Kalau Anda mau gila-gila baca, mau terserah Anda aja. Kalau sekarang saya udah bayar orang aja, saya males SEO-an. Kalau Anda punya duit sendiri, Anda nggak percaya sama orang. Saya percaya sama diri saya sendiri dan uang saya, dan juga saya percaya pada Google. Bayar aja itu. Orang nyari apa? Anda punya Anda, selain jualan sempak gitu kan. Anda SEO lama banget, masa gue jualan sepak pakai SEO? Gue pakai tot aja deh, langsung nongol punya Anda nomor di urutan teratas di sini. Selain ini jualan sempak punya Anda di sini. Itulah segitu saja sebenarnya inti dari segala inti online, bisnis online. Apa sih bisnis online? Bisnis online gitu aja. Oke, jadi saya sebenarnya merekam ini untuk teman saya, jadi tapi saya malas juga sebenarnya kalau jelasin ke dia doang kan. Saya ngabisin waktu berapa menit tadi tuh, hampir setengah jam. Nah, itu waktu saya berharga banget sebenarnya. Karena itu saya rekam, jadi ntar saya upload di YouTube. Ada orang yang lihat kan, ya saya bisa dapat pahala lah, ya nggak? Gitu. Nih teman saya Bibit nih dari Cengkareng datang ke sini. Saya jelasin aja. Dulu saya lagi ada orderan desain nih. Tuh, mana sih? Oh, tuh ada gini belum gue kerjain tuh. Ini udah nih, tinggal kirim doang nih ke klien. Oh, Max banner dan poster, spanduk, bukan spanduk sih, brosurnya nih. Itulah tuh. Itu. Ya udah, ntar Anda pelajari, pokoknya Anda ulangi lagi website video ini berkali-kali. Saya juga bukan master ya. Saya cuma berbagi, nggak apa-apa kan berbagi bro. Kalau ada master yang ketawa, nggak mungkin sih, master nggak mungkin ketawa karena mereka pasti udah sangat bijaksana, baik hati, dan ya seperti itu ya. Nih, rencananya saya juga mau bikin tutorial tentang desain grafis yang saya kuasai. Jadi desain saya rekam kayak gini, ntar bisa belajar. Ini website saya Zanoism. Saya juga ini untuk meningkatkan awareness, namanya brand awareness, jadi kesadaran merek. Itu menurut lupa gue skripsi gue. Wah itulah. Itu kayak Mas Bro. Terima kasih telah menonton video YouTube saya. Saya Zainuddin Zana. Udah diam lu ah. Saya Zainuddin. Saya Zainuddin Zana bersama Zanoism.com. What? I can zoom in. Zanoism.com. Oke, semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikianlah interview dari F10 apa 9 ya? Zainuddin Akil Mukhtar. Pemilik brand Zanoism yang memenangkan award sebagai desainer. Mana nih bro? Di sepanjang sejarah. Kok belum berhenti nih rekamannya?